Berikutnya adalah uraian mengenai komponen-komponen yang ada dalam kurikulum operasional sekolah. Jadi di sini ada karakteristik satuan pendidikan, visi misi dan tujuan satuan pendidikan, serta untuk sekolah menengah kejuruan gitu. Nah, bagaimana sih yang disebut sebagai karakteristik satuan pendidikan itu dalam kurikulum operasionalnya? Di sini diperlukan analisa khususnya bagaimana kemampuan kita menggambarkan keunikan satuan pendidikan gitu. Dalam hal ini baik dari keunikan yang dimiliki murid, keunikan sosial, budaya, hingga guru dan tenaga kependidikan yang ada dalam satuan pendidikan itu sendiri. Jadi keunikan itu serupa dengan kekhasan yang dimiliki komponen yang ada dalam satuan pendidikan. Jadi itulah yang disebut karakteristiknya. Lalu visi, misi, dan tujuannya. Nah, di visi ini menarik, dan tentu saja visi itu kan vision ya, sesuatu yang di depan sana yang mau dituju. Jadi visi itu menggambarkan bagaimana murid menjadi subjek dalam tujuan jangka panjangnya, tujuan jangka panjang dari satuan pendidikan. Visi itu terkait dengan nilai-nilai apa yang dituju oleh satuan pendidikan itu. Jadi sudah mampu menggambarkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar murid dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Lalu misi, hubungan misi dan visi apa? Misi itu adalah bagian ataukah elemen yang mampu menjawab bagaimana satuan pendidikan itu mencapai misi. Ya, jadi turunan itu sudah memegang nilai-nilai penting dalam menjalankan misi. Seperti itu. Dia misi sangat operasional penjabarannya, dan sangat terkait banyak dengan operasionalitas kata kerja paling tidak di situ. Jadi sudah tahu ini yang dilakukan di fase ini untuk mencapai elemen yang ada dalam misi ini misalnya. Lalu tujuannya, apa sih yang kita sebut sebagai tujuan satuan pendidikan? Pada akhirnya segala aktivitas pembelajaran yang dicanangkan itu berdampak pada murid. Kan tujuan kita menyusun kurikulum operasional sekolah itu dampaknya langsung pada murid. Tujuan itu menggambarkan tahapan-tahapan penting dan harus selalu selaras dengan misi. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan secara umum itu digambarkan oleh dua bagian, di mana bagian pertama itu sifatnya tetap, kemudian bagian berikutnya itu fleksibel atau dinamis. Yang mana yang tetap? Jadi proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan secara umum yang ditetap itu ada pada misalnya tujuan pendidikan nasional kita itu tetap gitu, ditetapkan oleh pemerintah pusat. Juga profil pelajar Pancasila itu juga sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Standar nasional pendidikan kita itu, kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen itu semua sudah ditetapkan. Lalu apa yang sifatnya dinamis dan fleksibel dalam satuan pendidikan yang dikembangkan dalam kurikulum operasionalnya? Nah, dalam penyusunan kurikulum operasional itu selalu berdasarkan pada kerangka dan struktur kurikulum yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan satuan pendidikan. Makanya yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yang perlu untuk dilakukan analisa itu adalah karakteristiknya yang sudah ada pada penjabaran sebelumnya, perumusan visi misi dan tujuan, penentuan pengorganisasian pembelajaran, kemudian bagaimana menyusun rencana pembelajaran, selanjutnya adalah merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangannya secara profesional. Nah, di sini ada dua bagian gitu yang khususnya untuk pencapaiannya. Jadi ada yang
pencapaian yang dilihat dari pencapaian jangka pendek dan jangka panjang misalnya. Jangka pendek itu ada model evaluasi yang dilakukan per semester atau tahunan dalam kurikulum operasional itu, dan jangka panjang adalah suatu rangkaian yang ditetapkan dalam 5 tahun misalnya, 4-5 tahun misalnya, untuk mencapai visi yang telah dirumuskan oleh satuan pendidikan itu sendiri. Lantas apa yang membedakannya dengan kurikulum yang ada pada satuan pendidikan kejuruan? Kalau di kurikulum operasional satuan pendidikan yang umum itu hanya terdapat 6 bagian ya, terdapat 5 bagian. Tapi kalau dalam struktur kurikulum kejuruan, sebelum kita sampai pada pengorganisasian pembelajaran, di situ ada rumusan yang yang mengembangkan bagaimana tujuan dari program keahlian yang hendak dicapai oleh murid ketika dia selesai menempuh pembelajaran di sekolah atau di satuan pendidikan tersebut. Jadi setelah visi misi itu tidak langsung setelah visi misi itu tidak langsung sama tujuan secara umumnya sebagaimana pada sekolah yang umum, tapi ada rumusan tujuan khusus yang terhubung dengan program keahlian satuan pendidikan yang dilahirkan setelah murid menyelesaikan misalnya pembelajarannya di satuan pendidikan itu. Jadi ada item-item khususnya yang dikembangkan untuk menjelaskan program keahlian yang terdapat dalam satuan pendidikan tersebut. Dalam perumusan karakteristik satuan pendidikan terkait visi misi tujuan itu ada cara berpikirnya. Cara berpikirnya itu gimana? Pertama, 3 hal ini itu dikembangkan lewat proses reversible. Apa yang disebut reversible? Pengembangannya itu dilakukan lewat proses bolak-balik antara analisa karakteristik lingkungan belajar satuan pendidikan, visi misi satuan pendidikan, serta tujuan dan strateginya. Jadi dia reversible posisinya. Nah, kaitannya dengan itu artinya ketika kita melihat visinya, turun melihat misinya, bisa jadi kembali lagi melihat apakah dia relevan dengan apa yang ada di visi. Juga misi secara bolak-balik melihatnya pada tujuan, juga tujuan melihat kembali ke misi dan ke visi gitu. Jadi ada hal yang secara bolak-balik dilihat, karena jangan sampai apa yang dijelaskan dalam misi itu tidak nyambung dengan menjadi visi kita. Lalu ketika turun menjadi visi, jangan sampai itu tidak nyambung dengan misi yang mau dilakukan, hingga strategi-strategi yang mau dijalankan dalam rangka misalnya ingin mencapai visi dalam jangka yang cukup panjang gitu. Nah, berbasis data itu seperti apa sih? Nah, dalam proses perumusan dan perancangannya, segala bagian dari analisa karakteristik satuan pendidikan itu basisnya harus data dong. Basisnya harus data. Artinya apa? Bahwa seluruh bagian ataukah analisa kita tumpuannya itu karena ada analisa yang kita lakukan, baik yang saya sebutkan misalnya tentang bagaimana satuan pendidikan itu, bagaimana gurunya, bagaimana muridnya, dan seterusnya, itu sudah ada dalam satu paket data untuk informasi yang komprehensif lah gitu, untuk melanjutkan penyusunan karakteristik satuan pendidikan itu sendiri.
hingga mampu melahirkan visi atau misi sampai tujuan dengan basis data yang kuat. Nah, berdasarkan kebutuhan itu seperti apa? Berdasarkan kebutuhan itu merupakan cara yang sesuai dengan ataukah praktik yang kita masukkan dalam rumusan itu, semuanya karena kita butuh atau semuanya karena kebutuhan kita itu diakomodir ke dalam rumusan-rumusan itu, gitu. Nah, karena dia kebutuhan, maka kita akan menemukan keselarasan antar komponen yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi kita tidak mungkin merumuskan merumuskan visi, misi, tujuan hingga strateginya ketika tidak menggunakan cara pikir ataukah logika berpikir dalam melakukan analisanya gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana cara berpikir ataukah proses berpikirnya kalau konteksnya itu kejuruan? Nah, kalau konteksnya kejuruan, visi misi itu terpisah dengan tujuannya. Jadi visi misi itu disusun untuk lingkup sekolah, sementara tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisa kebutuhan dunia kerja. Gitu. Nah, sama halnya dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan, cara pikirnya juga reversible. Jadi bolak-balik antara ketika kita sudah menentukan, kita sudah menentukan visi, itu terhubung dengan misi juga sampai tujuan yang ada. Basisnya untuk menghadirkan apa yang disebut visi maupun kelanjutannya itu tentu saja pada cara kita mengumpulkan data-data utamanya, data-data yang komprehensif untuk menyelaraskan susunan-susunan yang ingin dicapai dalam ruang visi, misi hingga tujuan dari satuan pendidikan itu sendiri. Lagi kembali pada hal terakhir sesuai kebutuhan. Jadi karena dia berdasarkan kebutuhannya, maka dia klop satu sama lain. Sehingga dengan adanya cara pikir semacam ini, apa yang kita lakukan itu memang berdasar kebutuhan kita di satuan pendidikan masing-masing, Bapak Ibu. Ada lagi nih tambahan khusus untuk sekolah menengah kejuruan. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya mengenai karakteristik satuan pendidikan di kejuruan ini, itu pertama gitu ya, satuan pendidikan di kejuruan itu mesti menggambarkan keunikan SMK dan program keahlian dalam hal murid. Jadi apa program keahlian murid? Juga sosial budaya, guru dan tenaga kependidikannya. Itu yang khusus susunan di satuan pendidikannya. SMK juga yang berada di bawah yayasan tertentu itu dapat merumuskan idealisme yayasan tersebut selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional dan profil pelajar Pancasila tentunya. Gitu. Juga bisa menggambarkan bahwa program keahlian yang dibuka dan rasional program keahlian tersebut dibuka dengan catatan bahwa SMK itu boleh lebih dari satu program keahlian sesuai kebutuhan dunia kerja. Jadi rasio program keahlian tersebut bisa dibuka bahkan lebih dari satu program keahlian selama itu memang kebutuhan dari sekolah kejuruan itu. Nah, kaitannya dengan karakteristik program keahlian. Kalau kaitannya dengan program karakteristik keahlian, itu harus menggambarkan konsentrasi dari setiap program keahlian yang dibuka. Contoh gitu, kalau program keahlian teknik otomotif akan memilih untuk berkonsentrasi pada perawatan dan perawatan sepeda motor yang sebelumnya disebut sebagai kompetensi keahlian. Misalnya, itu merupakan contoh yang pada apa yang disebut keahlian. Jadi ketika misalnya dia otomotif, ya keahliannya adalah keahlian otomotif, di mana konsentrasinya itu fokus pada perawatan. Perawatan apa? Sepeda motor misalnya, yang disebut sebagai kompetensi keahlian dari murid yang
dicapai nantinya. Ini prinsip analisis karakter satuan pendidikan ya, yang menjadi prinsipnya itu pelibatan warga satuan pendidikan. Siapa saja yang kita sebut sebagai warga satuan pendidikan, ya kita tahulah bahwa di sana ada murid sebagai yang pokok, ada guru, ada tenaga pendidikan, ada warga sekolah, dan unsur pemerintahan yang terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan itu. Gitu. Kemudian data, apa yang disebut data? Jadi semua data yang dipakai untuk merancang itu menggunakan data yang diperoleh dari situasi nyata. Situasi nyata apa yang kita maksudkan? Situasi nyata atau kondisi nyata pada satuan pendidikan sendiri. Jadi semua datanya itu berdasarkan apa yang sedang kita alami, bukan yang tidak kita alami. Kemudian waktu, dalam mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, butuh pengalokasian waktu untuk melakukan pengumpulan data. Jadi karena kan ketika mau menyusun apa yang disebut karakteristik yang pertama untuk menyusun visi, misi, tujuan dan seterusnya itu kita butuh data kan. Nah, dalam pengumpulan data itu butuh alokasi waktu untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menganalisa, dan mendokumentasikan data-data yang diperlukan dalam tahap penyusunan ataukah dalam tahap analisa karakteristik satuan pendidikan yang akan menopang kemudian lahirnya kurikulum operasional satuan pendidikan sendiri. Lalu yang terakhir itu dari informasi relevan. Apa yang kita sebut informasi yang relevan adalah kemampuan satuan pendidikan itu atau kemampuan pengelola satuan pendidikan itu memilah informasi yang relevan dan menyimpulkannya untuk mengembangkan strategi atau solusi yang akan diambil dalam satuan pendidikan itu sendiri. Nah, di sini ada pilihan cara pengumpulan informasi guna analisa karakteristik dari lingkungan belajar. Ini tentu saja bisa dilakukan secara kuantitatif ataukah secara kualitatif ya. Misalnya kan sekarang itu kita sudah sangat mudah menggunakan aplikasi Google Form lah taruhlah ya untuk menyiapkan kuesioner yang mudah dibagikan kepada warga satuan pendidikan sendiri. Ataukah kalau memang agak sulit ya dibuatkan kuesioner, dibuatkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang kita butuhkan dalam rangka melakukan analisa karakteristik dan kondisi sekolah kita atau lingkungan belajar kita. Yang pertama adalah kuesioner gitu. Kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner itu. Kedua, kita juga bisa melakukan interview atau wawancara kepada warga satuan pendidikan itu, dan bisa juga melakukan diskusi kelompok terkumpul. Jadi ada fokus grup diskusi di mana misalnya satuan pendidikan itu menyiapkan fasilitatornya, menyiapkan notulennya, kemudian mengurai sumber-sumber informasi yang diberikan oleh warga satuan pendidikan itu untuk menjadi suatu bagian dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Juga ada observasi. Observasi itu bisa dilakukan, bahkan bisa dilakukan lewat saat wawancara. Misalnya melakukan observasi saat wawancara ataukah ketika kita melihat atau mengamati kondisi yang kita sedang yang mau dijadikan sebagai landasan data. Yang saya sebutkan tadi saat melakukan wawancara itu ini agak aneh karena dia ada pada ranah kualitatif. Jadi misalnya tidak hanya pada paparan informasi yang dikeluarkan oleh warga yang sedang kita misalnya interview, tapi banyak hal kita bisa juga mengamati langsung di sekitarannya, bisa melihat mimiknya, performance-nya dan seterusnya. Itu bisa juga dipakai di situ dalam hal observasi. Lalu ada data yang menarik nih di rapor pendidikan. Semua sekolah itu bisa melihat rapor pendidikannya masing-masing.
di tahapan inputnya gimana misalnya satuan pendidikan itu, bagaimana proses misalnya proses pembelajarannya khususnya bagaimana literasinya, numerasinya, dia di warna apa. Di situ kita bermain di warna kan, apakah dia merah kah, hijau kah, atau sudah atau kuning atau sudah hijau kah, dan seterusnya. Apa yang kurang di sana, misalnya dia masih agak kuning-kuning, itu yang ditingkatkan dan dijadikan sebagai bagian yang perlu dimaksimalkan dalam mengoperasionalkan apa yang dituju oleh satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Kerangka dasar kurikulum Merdeka itu, dia pertama kerangka yang digagas ataukah dirumuskan oleh pusat dan satuan satuan pendidikan. Yang dibuat oleh pemerintah pusat itu sifatnya tetap gitu. Dan yang dirumuskan oleh satuan pendidikan itu sifatnya fleksibel dan dinamis. Apa saja yang menjadi ketetapan, kita bisa lihat pertama dari tujuan pendidikan nasional kita. Kemudian bagaimana profil pelajar Pancasilanya, kemudian bagaimana standar kompetensi lulusan, juga standar isi, standar proses, dan standar penilaian, dan begitu pun standar lainnya. Inilah yang kemudian terkait dengan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, hingga prinsip pembelajaran dan asesmennya. Nah, pada titik di mana satuan pendidikan diharapkan bisa menyusun sendiri kurikulum operasionalnya, di sana ada yang sifatnya dinamis dan dilakukan oleh satuan pendidikan itu. Utamanya bagaimana menyusun visi dan misi satuan pendidikan, konteks dan kebijakan lokal yang kemudian diambil oleh satuan pendidikan atau pemerintah daerah, juga hal yang terkait dengan perangkat ajar yang akan dikembangkan secara mandiri kelak. Nah, itulah yang turun menjadi kurikulum operasional di satuan pendidikan tersebut. Gitu. Jadi fix ya bahwa ada dua komposisi yang saling terkait. Jadi kalaupun misalnya yang fleksibel atau yang dinamis yang menjadi keotonomian satuan pendidikan dalam rangka melihat karakteristik satuan pendidikannya, itu pun jangan dilihat bahwa dia tidak punya keterkaitan dengan apa yang menjadi ketetapan yang dibuat oleh pemerintah pusat misalnya, tapi dia harus dilihat sebagai sesuatu yang saling terjahit satu sama lain dan saling melengkapi gitu. Karena kalau tidak ada panduan dasar atau ketetapan dasar, dia tidak punya payung pelaksanaan dalam rangka menyusun hal yang disebut fleksibel itu. Yang tetap tentunya ini universal berlaku pada semua satuan pendidikan se-Indonesia dan dijadikan patokan untuk merumuskan hal-hal yang terkait dengan implementasi dalam satuan pendidikannya. Nah, di sana ada kelonggaran, ada hal yang sangat fleksibel ataukah dinamis yang menjadi ketentuan ataukah rumusan yang bisa dijalankan secara mandiri oleh satuan pendidikan itu. Jadi dua ya, ada yang sifatnya ketetapan dan satunya lagi itu dirumuskan oleh satuan pendidikan itu sendiri.